Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saat ini saya berada di acara pelepasan dan wisuda PKBM Negeri 03 Cilincing, Jakarta Utara. Nah, ikuti terus ya seperti apa jalannya kegiatan wisuda dan pelepasan para warga belajar di PKBM Negeri 03 Cilincing, Jakarta Utara. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video-video pendidikan dan anak. Oke. Jadi jangan cukup bangga dan atau senang dengan predikat kelulusan yang telah kalian raih. Kami berharap kalian bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi sesuai dengan bakat masing-masing. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Semoga acara ini akan menjadi momen yang indah dan tak terlupakan dari kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wisudawan yang hari ini akan dilaksanakan akan semakin sukses dalam mengamati kehidupan berikutnya. Ya. Pertama kami mengucapkan banyak terima kasih atas segala peran serta dari Bapak dan Ibu semua maupun keluarga yang telah memberi semangat kepada anak usia dan sekolah maupun anak maupun siswa yang berhak mendapat pendidikan, tentunya yang merupakan tanggung jawab moral kita untuk sedapat mungkin kita bisa mengembangkan atau kelompok belajar, kelompok bermain. Saya minta angkat tangan yang pakai A. Yang pakai A. Yang pakai A, angkat tangan yang tinggi. Ya, terima kasih. Yang pakai B. Pakai B, tinggi. Lebih banyak ya? Iya. Alhamdulillah. Kalau ada pakai C lebih banyak lagi pakai C Pak. Alhamdulillah. Rasa syukur kita tak henti kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di tanggal 8 Juni 2023 ini adalah tanggal pengumuman keberhasilan kalian dalam menempuh pendidikan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas undangannya, dan sebelum menyampaikan sambutan yang diminta, saya ingin menyampaikan salam dari Ibu Kasih, Ibu Meli. Ibu Meli tidak bisa hadir karena harus ke Dinas Pendidikan dan tidak bisa diwakilkan, sehingga kemudian menugaskan saya. Secara kebetulan tadi saya juga ke posko PPDB di SMP 30 karena juga dapat tugas. Tapi karena ditelepon ya segera datang ke sini, dan mohon maaf karena memang betul-betul dapatnya jam 8, dapat teleponnya jam 8:07 dan saya kaget loh, di undangan kok jam 7 ya. Bapak Ibu mohon maaf atas keterlambatan dari kami hadir dalam acara yang sangat luar biasa ini. Yang pertama kami mengucapkan selamat ya kepada para wisudawan ya ini. Yang tadi paket A, paket B, dan juga ini ya Bu, TK-nya juga. Oh iya, dengan adik-adik TK. Dan ini acaranya disatukan ya, sesuatu yang luar biasa. Selain jadi meriah, jadi rame, juga merupakan efisiensi ya Bu ya, penghematan juga dari sisi waktu dan juga dari sisi biaya. Pertama kami mengucapkan selamat nih kepada adik-adik yang hari ini di wisuda ya. Anda semua nih sudah lulus paket A, kemudian ada yang lulus paket B, dan juga ada yang mau melanjutkan ke SD ya. Nah, semoga ya ini akan memberikan satu semangat baru pada adik-adik ini untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Ya, barangkali kita ini
ya. Seringkali kalau sekolah tinggi otomatis kita akan dapat pekerjaan yang lebih baik gitu. Kemudian kita berpikir bahwa lulusan sekolah itu menentukan karir kita kelak, padahal tidak. Yang menentukan karir Anda semua, yang menentukan kita akan menjadi apa, yang menentukan kita mau sukses atau tidak adalah diri kita sendiri. Bukan tempat di mana kita belajar, bukan. Tapi pada diri Anda sendirilah untuk menentukan Anda akan menjadi siapa, akan menjadi apa kelak, 5 tahun yang akan datang, 10 tahun yang akan datang, itu adalah Anda. Nah, itu kalau di dalam psikologi disebut dengan konsep diri yang positif. Ya, konsep diri yang positif adalah kita mengenal, dan Bapak Ibu nih karena anaknya masih TK, itu mengenal apa yang menjadi potensi, yang menjadi bakat, minat anak-anak kita. Kalau orang tua ya kepada anak-anak. Kalau adik-adik nih yang sudah lulus paket A dan paket B, coba tuliskan kelebihanmu ya di dalam sebuah kertas, kelebihan dan kekurangan. Berpikirlah menemukan kelebihanmu dan kemudian berfokuslah pada kelebihan. Tidak ada orang di dunia ini diciptakan Tuhan tanpa kelebihan, nggak ada. Semua pasti punya kelebihan meskipun kita juga punya kekurangan. Tapi berfokuslah pada kelebihan yang kita punya. Dengan fokus pada kelebihan yang kita punya, maka kita jadi bisa tahu mau jadi apa, dan kelak kita tuh bahagia dengan apa. Jadi yang penting sekarang adalah bukan takut pada masa depan kita kelak akan bagaimana, tapi yang penting adalah jalankan hari ini sesuai dengan semangat dan kemampuan kamu, serta tadi passionmu. Jadi kalau kita itu tahu passion kita apa, dan kita berkarir pada passion kita itu, maka percayalah selain dapat kebahagiaan, selain dapat uang, kita akan dapat kebahagiaan dalam hidup kita. Ya, jadi tentukan, saya mau cerita ya. Dulu saya guru di SMA 13. Saya pernah juga jadi kepala sekolah, dan terakhir memang saya jadi komisioner di Komisi Perlindungan Anak Indonesia sampai akhirnya saya kembali menjadi ASN di DKI Jakarta. Nah, adik-adik, sepanjang hidup saya, ya, saya kemana-mana, saya itu selalu menemukan orang yang sukses adalah orang yang tahu kemampuan dirinya, lalu mengembangkan apa yang dia punya. Lalu selanjutnya, setelah mengembangkan apa yang kita punya, kita akan fokus dan tekuni itu. Yakin dan percayalah, kita akan sukses. Jadi lebih baik mendalami sesuatu yang kita suka dibanding menjalankan sesuatu yang kita lakukan dengan terpaksa. Karena sesuatu yang terpaksa biasanya tidak akan membawa kesuksesan pada diri kita dan tidak akan membawa kebahagiaan pada diri kita. Jadi waktu saya jadi guru SMA 13, saya itu punya satu murid. Murid saya itu dia bilang ke saya, kenapa ya yang percaya cita-cita saya itu hanya Ibu Retno? Jadi dia itu wali kelasnya saya. Lalu dia cerita ke saya, Ibu tahu nggak? Saya mau jadi psikolog. Wah, bagus dong. Ibu tahu nggak? Universitas psikologi di dunia yang terbaik adalah di Jerman. Oh, saya baru tahu kalau itu. Lalu dia jawab, saya mau sekolah di sana, S1-nya. Dia bukan anak orang kaya, dia cuma punya mimpi, dan dia tekuni betul mimpi itu. Jadi waktu kelas 3 SMP, dia itu les bahasa Jerman karena dia yakin akan pergi ke Jerman. Lalu ketika SMA, dia pilih, saya memilih SMA 13 bukan karena dia sekolah unggul, tapi saya memilih SMA 13 karena SMA 13 bahasa asingnya bahasa Jerman. Lalu dia di situ dia tekuni dan dia sampai jago banget bahasa Jerman. Lalu waktu kelas 3 SMA dia cari peluang beasiswa, dan karena kemampuan berbahasa Jermannya bagus, dia tuliskan dalam bahasa Jerman dan dia mencari beasiswa. Ditolak berkali-kali, ditolak hingga 9 kali, dan yang ke-10 kali baru berhasil. Beasiswa itu adalah
beasiswa untuk dia belajar di Jerman selama S1 dengan biaya hidup ditanggung oleh beasiswa itu karena dia bukan orang berada. Orang tuanya aja menganggap dia itu gila dengan mimpinya, tapi dia yakin dengan mimpi itu karena dia yakin kemauannya dia di mana dan kapasitasnya dia, minatnya dia di mana. Jadi bagaikan cari alamat, kalau alamatnya jelas pasti cepat sampainya. Begitupun sebuah cita-cita. Dan dia kemudian kuliah di Jerman itu benar-benar terlaksana. Suatu hari dia email saya, karena masa itu masih email-emailan, gak ada WA kayak sekarang. Di dalam email itu dia mengatakan, "Ibu, dia cerita berapa nilai dia di sana dan dia selalu terbaik. Yang kedua, saya 5 tahun lagi saya mengubah mimpi saya ingin bekerja di Amerika Serikat." Dia ingin jadi psikolog di Amerika karena menurut dia peluangnya besar, dan yang kedua secara ekonomi orang sana tuh lebih butuh dan bisa mengakses psikolog dibanding di Indonesia. Lalu dia bilang, terus saya bilang, "Kamu ke Amerika nanti gimana caranya?" "Saya akan cari cara yang terbaik, yaitu menikah dengan orang Amerika." Jadi di kampus itu dia cari orang Amerika yang cocok dengan dia dan dia pacarin. Akhirnya dia menikah dan sampai hari ini dia adalah salah satu psikolog yang cukup laris di Amerika Serikat. Tentu kalau dari sisi keuangan sudah kaya raya karena psikolog di sana itu dibayarnya mahal sekali. Tapi saya ingin menunjukkan kepada kalian, jangan pernah takut bermimpi. Bermimpilah, karena mimpi nggak bayar. Yang kedua, jangan cuma sekedar bermimpi. Tuliskanlah langkah apa yang mau kamu lakukan 5 tahun yang akan datang untuk meraih apa yang kamu impikan itu. KB 03 dan KB 03.
Selamat ya. Selamat ya. Ibu perasaannya gimana Bu habis wisuda? Oh bahagia banget, senang, alhamdulillah bersyukur akhirnya sampai juga di wisuda kali ini. Aulanya Kecamatan Cilincing. Hari ini ada acara pelepasan sama wisuda KB 03 dan PKBM 03 Ibu. Oke, ada berapa sih jumlahnya? Itu kan paket A, paket B sama kelompok bermain ya. Nah, total ada berapa tuh? Kalau paket A itu yang lulus 33 orang. Oke, paket Kemudian B. paket B 104 orang. Wah, banyak ya. Terus kalau yang kelompok Kalau belajar itu? kelompok bermain itu ada 8 orang untuk sekarang. Oh, kelompok bermain ada 8 orang. Jadi lumayan ya jumlahnya dan rame banget. Ini memang pakai gratis ya Bu di sini atau gimana nih? Dipakai gratis, kita alhamdulillah kerjasama sama kecamatan gitu. Mendukung banget ya. Betul. Kebetulan banyak siswa yang dari kecamatan sini. Oh, Jadi ada yang jadi PPSU, tadi contohnya ya, ada yang dari RPTRA juga. Oh, tadi ada ya dari Petra juga ya, PPSU juga, dan memang ya, mereka bekerja di kecamatannya Cilincing ini ya. Sukses ya Bu ya. Terima kasih. Oke. Ya, demikian ya jalannya acara atau kegiatan pelepasan dan wisuda warga belajar di PKBM Negeri 03 Cilincing, Jakarta Utara. Anak-anak ini sangat kreatif ya, tadi banyak sekali tampilan-tampilan seni yang sangat luar biasa dan menghibur, serta menunjukkan kreativitas para warga belajar ini. Oke ya, demikian ya video ini, semoga bermanfaat. Jika bermanfaat jangan lupa untuk di-like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video-video pendidikan anak. Oke, wassalamualaikum.